Para muhibbin rahimakumullah, wabah penyakit yang melanda kita sampai saat ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan dengan bertambahnya orang yang tertular virus corona setiap harinya. Dalam hal ini agama kita sudah memberikan petunjuk, memberikan kita arahan dalam menghadapi wabah penyakit seperti ini. Nah, petunjuk agama dalam menghadapi wabah penyakit seperti virus corona atau wabah lainnya, ada dua hal yang mesti dilakukan oleh kita. Yang pertama disebut dengan ikhtiar zahir, dan yang kedua ikhtiar batin. Ikhtiar zahir mentaati apa yang dianjurkan oleh yang ahli dalam hal ini, tentu para ahli kesehatan. Itu ikhtiar zahir. Apa yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan agar kita terhindar dari wabah penyakit, itu adalah sesuatu yang mesti kita patuhi. Dianjurkan kita memakai masker karena khawatir kalau dalam tubuh kita ada virus, supaya jangan menularkan ke orang lain. Dan khawatir kalau orang lain ada punya virus, maka jangan sampai masuk ke mulut kita. Itulah antara lain kenapa kita disuruh memakai masker itu. Yang kedua, petunjuk kesehatan, kita mesti menjaga jarak, menghindari kontak badan. Karena dengan kita menjaga jarak, dengan kita menghindari kontak badan, kita akan lebih aman daripada tertular virus atau penyakit itu. Nah, maka dengan demikian tidak dianjurkan untuk saling bersalaman. Padahal salam itu sebenarnya sunnah. Dua orang muslim bertemu bersalam-salaman, gugur dosa-dosanya. Tetapi dalam kaidah hukum yang lain disebutkan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya menjauhi bahaya itu lebih utama dari mencari pahala. Menghindar dari bahaya lebih diutamakan dalam agama kita daripada sekedar mencari pahala atau fadilah. Nah, salaman itu pahala, tapi menghindari tertularnya suatu penyakit itu lebih utama untuk dilakukan. Nah, jadi oleh karena itu masa-masa seperti ini kada usah bersalaman, apalagi bepelukan. Lawas kada bertemuan bepaluk kiri kanan. Perbuatan yang sunnah itu dikalahkan untuk menjaga kepentingan kesehatan diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan lagi dianjurkan untuk sering mencuci tangan pakai sabun, karena itu dapat mematikan virus kalau ada di tangan kita. Nah, itu ikhtiar zahir yang mesti dilakukan. Dan ikhtiar ini dilakukan bukan tanpa nilai. Tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita adalah menjaga anugerah kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Menjaga kesehatan itu diperintah oleh Allah. Maka kita lakukan yang demikian tadi, kita dapat nilai ibadah. Karena menjaga anugerah kesehatan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua yang lebih penting dari itu ikhtiar batin. Ikhtiar batin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
minta perlindungan kepada Allah, minta jaga lawan Allah agar dijauhkan dari wabah itu. Dan lagi arahan-arahan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca pagi ini, baca petang hari ini, itu bagian ikhtiar batin agar kita terhindar daripada musibah itu. Nah, apabila ikhtiar batin sudah kita lakukan, ikhtiar zahir sudah kita lakukan, tinggal lagi kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, penyakit wabah ini bukan hanya terjadi sekarang. Di zaman dulu pernah yang lebih dahsyat daripada wabah corona. Di tahun 18 Hijriyah, waktu Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi khalifah, terjadilah suatu wabah besar yang disebut dengan ta'un Amawas. Amawas itu tempat di mana asal muasal virus ta'un itu. Amawas tempat kota yang ada di dekat Baitul Maqdis. Di situ asal muncul ta'un, virus ta'un kulira, menyebar ke seluruh negeri Sam. Negeri Sam itu dulu Suriah, Israel, Palestina, Yordania, Lebanon, itu Sam dulu. Jadi Sam itu luas, ibu kotanya Palestina pada waktu itu. Nah, wabah ta'un ini menimpa kaum muslimin. Belum sempat setahun, hampir 30.000 kaum muslimin yang meninggal dunia dengan wabah ini. Ada apa-apanya corona. Kita sudah parak setahun, 6 bulan dah. Kalau sampai 10.000 yang wafat. Ini hanya sekitar negeri Sam. Hampir 30.000 kaum muslimin yang wafat karena wabah penyakit ta'un tadi. Dan kada tanggung-tanggung yang kena penyakit itu antara lain gubernur Sam yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Beliau kena dan wafat. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini termasuk 10 sahabat yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Wafat karena tertular virus ta'un. Sahabat besar lainnya Muaz bin Jabal, termasuk orang yang dijamin surga juga karena beliau ikut perang Badar, perang Uhud, kena ta'un. Anak beliau Abdurrahman bin Muaz kena ta'un juga. Sepupu Nabi Fadl ibnul Abbas kena juga. Banyak sahabat-sahabat yang wafat karena ta'un itu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya virus itu, penyakit itu kada pilih orang. Orang banyak wirid selamat kada tentu. Bila orang takwa kepada Tuhan, kada bakal kena virus, kada tentu. Macam Abu Ubaidah itu kurang takwa, apalagi ahli surga. Ahli surga. Muaz bin Jabal ahli surga. Kurang takwa apa? Kurang amalan apa? Nah, jadi yang namanya ini penyakit virus kada tahu pejabat, banyak bupati ada, mungkin wali kota ada sudah nang matian karena virus. Ulama-ulama ada. Nah, kita disuruh oleh agama kita untuk ikhtiar. Perkara kana-kana itu urusan Allah. Serahkan kepada kita. Sudah melaksanakan tugas agama, ikhtiar zahir sudah, ikhtiar batin sudah, selanjutnya urusan Allah. Nah, orang-orang yang meninggal dunia karena virus, orang-orang yang beriman tentunya, itu syahid akhirah. Syahid akhir, bukan aib. Jadi orang kena virus wafat itu bukan aib, tapi justru dia syahid akhirat.
Jangan dianggap jijik. Orang meninggal dunia karena virus, karena wabah, itu adalah syahid akhirat. Beruntung dia. Yang namanya wabah ini, ujar Nabi kita, rahmat bagi orang yang beriman, azab bagi orang-orang yang kafir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di zaman itu tidak ada pengobatan seperti sekarang, tidak ada vaksin mencegah virus, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu cara ikhtiar manusia dari sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Amr bin As, sahabat Nabi, memberikan saran kepada khalifah agar melarang orang berkumpul. Dilaranglah manusia berkumpul, artinya mesti menjaga jarak. Karena hanya itu cara yang paling efektif untuk memutus virus itu. Maka disuruhlah orang diam di rumah, disuruhlah orang pergi ke gunung, jangan sampai ada perkumpulan. Akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wabah taun itu. Ada mengatakan 9 bulan lamanya, dan tadi korbannya hampir 30.000 kaum muslimin dan muslimat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan berkah perkumpulan kita malam ini, berkah para aulia Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah agar diangkat segeranya wabah penyakit yang ada pada kita dan pada negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Amin ya rabbal alamin.